Dukung like, komen, share, subscribe channel Mimin Kakak dan jangan lupa diklik tombol notifikasinya agar tetap update semua cerita Mimin. Terima kasih banyak untuk kakak yang sudah subscribe channel Mimin. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Tepat setelah diproyeksikan, kuali darah membengkak dengan hebat. Setelah bernafas, ukurannya menjadi 100 zang dan didirikan langsung ke udara, seperti tungku pemurnian darah yang khusus digunakan untuk memurnikan mayat hidup. Orang mati lemas. Melihat lebih dekat, tungku darah ini tidak berbeda dari kuali pemurnian obat biasa. Satu-satunya perbedaan adalah ada tusukan yang sangat gelap di seluruh tungku darah. Bagiannya tidak kalah dengan energi ganas peri, dan bahkan mereka mengangkatnya, tangan bersama-sama dan berjalan menuju mulut tungku, seolah-olah mereka memicu sesuatu. Wajah jiwa-jiwa ini tidak lagi terlihat dengan jelas, tetapi tempat di mana mereka diangkat bersama oleh telapak tangan mereka yang jahat jelas merupakan mulut tungku. Sejauh mata memandang, bagian atas tungku darah dipenuhi dengan aura gelap tak berujung, dan angin suram bertiup, sepertinya tidak ada apa-apa di mulut tungku, tetapi Xiao Yan merasa ada semacam kengerian yang menakutkan di tungku darah gelap. Makhluk perlahan-lahan tertidur. Puci, pembangkit tenaga istana jiwa mematuhi perintah dan mengorbankan tubuh mereka ke tungku. Suara jiwa Wuji baru saja jatuh, dan pembangkit tenaga istana jiwa di belakangnya saling melirik. Hanya beberapa orang yang berjalan, keluar, dan kemudian diproyeksikan ke tungku darah, berubah menjadi kolam air darah sedikit mengisi kegelapan tak berujung tungku darah. Bahkan mereka, sebagai pembangkit tenaga istana jiwa, tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari mereka akan mengorbankan tubuh mereka ke tungku. Orang yang serakah akan hidup dan takut mati, masuklah untukku. Melihat tindakan menakutkan dari pembangkit tenaga listrik istana jiwa yang tak terhitung jumlahnya di belakangnya, Hun Wuji melambaikan tangannya, dan Ki Hantu Tirani langsung mengirim semua pembangkit tenaga istana jiwa di belakangnya satu demi satu ke dalam tungku jahat. Sabu, tungku darah melahap tubuh jiwa yang tak terhitung jumlahnya dan tiba-tiba menjadi bergoyang. Bahkan di mulut tungku, pemandangan lautan darah tercium dengan kekuatan yang sangat menakutkan. Menggunakan kejahatan untuk membiakkan roh dan menyuburkan kejahatan dengan jiwa, istana jiwamu benar-benar layak disebut. Melihat tungku darah yang sangat tidak jelas ini, suara Xiao Yan perlahan menjadi aneh, dengan ekspresi jijik. Soul Wuji mengabaikan Xiao Yan, dan jiwa yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar dari kabut hitam di sekelilingnya, dan langsung diproyeksikan ke tungku darah. Untuk sementara waktu, tanah tungku darah gelap yang tak berujung tampaknya memiliki darah yang tak ada habisnya. Awan itu berguling dengan keras dan meraung. Setelah istirahat, langit yang semula diterangi matahari sekarang dikelilingi oleh jeritan, dan tangisan. Hati 100.000 manusia sangat tertekan. Mereka mungkin anggota keluarga kerajaan dari benua Tianxing, atau mereka mungkin orang biasa, tetapi setelah menyaksikan metode menakutkan dari jiwa Wuji, wajah mereka menjadi mengerikan, dan mereka ingin secara pribadi naik ke atas panggung dan membawa orang ini ke pengadilan. Karena aura dingin di atas tungku darah, tubuh mereka sedikit bergetar. Jika tidak ada retakan manusia, saya khawatir mereka akan dilemparkan ke tungku darah selanjutnya. Aura berdarah terus menyebar dari tungku darah, mengguncang kedalaman jiwa semua orang, dan setiap kali ada pembangkit tenaga listrik istana jiwa yang dilemparkan ke tungku darah, awan darah merah di tungku darah bergetar dan mendidih. Ketika dia bangun, ada sedikit jejak awan darah yang meluap. Awan darah jatuh dari langit. Dimanapun tenda darah yang diubah oleh awan darah lewat, manusia yang tak terhitung jumlahnya langsung berubah menjadi tulang putih, dan bahkan kekuatan darah dan jiwa ditelan oleh darah aon bersih. Sepertinya kamu sudah merencanakannya. Setan Xiao Yan berdiri di langit, kabut hijau tua di seluruh tubuhnya mengepul, dan bayangan iblis di belakangnya seperti atasan, menatap jiwa Wuji yang terus-menerus mengendalikan tungku darah. Xiao Yan. Yan mencibir. Awalnya itu dimaksudkan untuk berurusan dengan Mekal, tapi aku tidak mengira itu akan digunakan padamu. Tapi itu tidak masalah, kali ini, tidak peduli apa jenis Saint Flame Master atau iblis kamu akan benar-benar tenggelam dalam gelombang tungku darah. Xiao Yan, apakah kamu puas dengan hadiah besar yang telah disiapkan oleh Aola ini untukmu? Wajah Hun Wuji sangat terdistorsi, dan dia meraung dengan nada yang dekat, untuk kegilaan. Pada saat ini, kabut hitam di sekitar tubuhnya telah benar-benar menghilang, dan bahkan auranya telah turun ke tingkat tahap awal Dewa Pertempuran Bintang 7. Awan bergulung,
Semuanya mengungkapkan kekuatan mengerikan yang cukup untuk menekan langit dan bumi. Pada saat ini, Kaisar Lin juga mundur dari langit, dan perlahan-lahan mengelilingi dirinya dengan Putri Lin Yunsu dan keluarga kerajaan berpangkat tinggi. Menyaksikan pertempuran pembangkit tenaga listrik perkasa di atas langit, dia hanya bisa tersenyum pahit. Bagaimanapun, dia adalah raja suatu negara, dan tidak mungkin untuk bertarung sampai mati, dan jika dia jatuh, seluruh keluarga kerajaan ada di belakangnya. Ayah, kami mendukungmu. Lin Yunsu sedikit mengernyit, melihat pertempuran di atas langit, tersenyum ketika dia sepertinya merasakan makna yang dalam dari senyum masam kaisar. Jangan khawatir, karena orang ini diundang olehmu, raja ini akan mengirimnya kembali tanpa cedera. Petik 2, Xiao Yan, putuskan hasilnya. Setelah beberapa saat, Hun Wuji merasakan tungku darah di bawah kakinya. Gelombang kehancuran di dalam telah ditekan hingga batasnya, dan tubuh jiwa meraung dengan nada memberontak. Itu yang kamu inginkan, iblis. Melihat ini, Xiao Yan tidak berbuat banyak, tetapi memanggil dengan lembut. Pada saat yang sama, kabut hijau gelap yang tak terhitung jumlahnya di tubuh Xiao Yan sepertinya dipanggil, perlahan keluar dari tubuh. Dikelilingi oleh hijau gelap yang tak terhitung jumlahnya, nama iblis memang pantas. Tidak lama kemudian, di depan Xiao Yan, tornado yang luar biasa keras meraung, dan di tornado itu, ada pedang hijau tua kecil sekitar 1 inci panjangnya, di tubuhnya terukir sosok samar seperti manusia. Sosok itu adalah penampilan Xiao Yan, dan juga penampilan iblis. Telapak tangan Xiao Yan membengkak berkali-kali saat dia berbicara. Sisik naga yang lemah di lengannya ditutupi dengan pola iblis hijau tua, dan dia tiba-tiba meraih pedang iblis itu. Kumpulkan semua kekuatan anak buahku, pengorbanan jiwa. Blood Furnace Tide. Sol Wuji melihat pedang iblis yang menukik dengan tornado iblis, tetapi tidak ada rasa takut, suaranya seperti ledakan yang menggelegar, menyebabkan sensasi di seluruh penghalang cahaya. Sudah berakhir, Xiao Yan mengungkapkan seringai yang sangat menakutkan, lengan dan tubuhnya secara bersamaan mengerahkan kekuatan, melambaikan pedang iblis, dan menebas Sol Wuji. Iblis, ini adalah pertama kalinya dunia ini muncul. Bahkan Gama dan orang lain yang mempelajari iblis tidak tahu seberapa kuat kekuatan iblis itu. Mirip dengan pedang iblis, itu hanya pemahaman Xiao Yan sendiri. Efek yang cukup sederhana pada kekuatan iblis. Boom! Tungku darah meledak seperti gelombang energi, dan Xiao Yan, seperti meteor yang jatuh dari atas langit, tiba-tiba mulai bertabrakan dengan aura kekaguman. Puci-puci, bang-bang-bang. Dunia bergetar. Hujan darah merah bercampur dengan atmosfer hijau tua yang tak terlukiskan, seperti hujan yang turun dari langit, dan seluruh lingkaran inti benua bintang terbungkus di dalamnya. Dunia sunyi, dan murid-murid manusia yang tak terhitung jumlahnya di bawah menyusut dengan kencang, menatap tanpa sadar pada pertempuran yang menghancurkan dunia di atas langit. Xiao Yan mengambil pedang iblis yang tak tertandingi dan menebas secara langsung, dan Huo Wuji juga bermandikan gelombang awan darah. Siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah, momen ini mengganggu mereka. Ledakan, riak energi yang tak terhitung jumlahnya menyebar dari langit dan bumi berubah warna, dan retakan ruang selebar ribuan meter menyebar dari langit dengan kecepatan yang menakutkan. Ruang gelap retak, saya tidak tahu harus kemana, tapi roh jahat ganas yang terkandung di dalamnya membuat banyak orang terlihat khusyuk. Petik 2, Xiao Yan, mati untuk Tuan Aula ini. Dengan satu pukulan, energi awan darah yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi gelombang besar, membawa tubuh jiwa Wuji, dan mengaum ke arah Xiao Yan. Pedang iblis. Xiao Yan melangkah mundur terus-menerus, tepat di ujung jari kakinya dalam kehampaan, dan meledakkan Sol Wuji. Pukulan tadi sebenarnya berimbang, keduanya rusak, dan Xiao Yan baru saja menguasai kekuatan iblis, oleh karena itu, di atas seimbang. Jiwa menyerang jantung darah. Dikelilingi oleh gelombang darah, Hun Wuji tiba-tiba mencibir, mengarahkan jari ilusinya ke arah Xiao Yan di udara, dan mengikutinya, kabut hitam suram yang tak terhitung jumlahnya menyebar dari celah yang tak terhitung jumlahnya di ruang sekitarnya pada saat yang sama, berubah menjadi jeroan besar, bergetar hebat, dan membengkak dalam sekejap. Aku tidak mengendalikan kekuatanku sekarang, tapi sekarang. Jiwa Wuji, sudah berakhir. Tepat ketika gelombang fluktuasi ini menghilang, sebuah suara keras, dengan niat membunuh yang tak tertahankan, menyapu langit. Wow, di atas bilah iblis, cahaya dingin melintas,
dan Sol Wuji tiba-tiba merasakan hawa dingin di belakangnya, dan melihat kengerian di matanya dari atas bilahnya. Desir-desir, berayun dengan lembut, bila iblis itu seperti pisau pemotong, sama sekali mengabaikan serangan Sol Wuji dan menebas tubuh jiwa ilusinya. Satu pedang dan dua tebasan. Puci-puci. Sol Wuji memiliki pandangan yang tidak dapat dipercaya pada pupilnya, tubuhnya menyusut dengan hebat, dan gelombang darah di bawah kakinya untuk sementara kehilangan titik kendalinya, dan memenuhi langit dengan aura yang mengancam. Tidak mungkin. Sol Wuji memperhatikan bahwa vitalitas di tubuhnya dengan cepat menghilang, pupilnya menyusut dengan kencang, dan dia kehilangan suaranya. Tungku darah adalah senjata peri yang sangat jahat di Istana Jiwa. Dengan peningkatan banyak tubuh jiwa, bahkan Xiao Yan tidak bisa mengalahkannya. Aku iblis, dan aku juga Xiao Yan. Xiao Yan tidak berbicara omong kosong dengan orang ini. Pedang iblis itu memancarkan cahaya jahat hijau tua, dan terus menusuk jiwa Wuji. Kekuatan iblis bahkan tidak tahu betapa tiraninya dia. Jiwa sempurna Wuji dari Seven Star Fighting Immortal secara alami tidak mungkin untuk diketahui. Weng berdengung. Dalam beberapa napas, jiwa tak terkalahkan Wuji ini, tubuh jiwanya benar-benar hancur di tangan Xiao Yan, dan bahkan melalui pedang iblis, jejak kekuatan jiwa yang sangat mempesona diumpankan kembali ke Xiao Yan. Tampaknya sejak mendapatkan kekuatan iblis, setiap kali dia membunuh seseorang, akan ada sedikit umpan balik kekuatan untuk dirinya sendiri, dan dia tidak tahu apakah itu berkah atau kutukan. Ayo bubar. Jiwa Wuji benar-benar terselesaikan. Energi jahat hijau tua menyebar di tubuh Xiao Yan, dan gelombang darahnya dengan mudah dimusnahkan. Namun, dunia ini sudah penuh dengan lubang, dan ada beberapa gelombang besar, retakan di ruang mengungkapkan rasa pesona. Xiao Yan masih berdiri di langit, tetapi bahkan sekarang, keadaan iblis belum diangkat, matanya tertuju pada tempat tertentu di pegunungan, napasnya sangat ganas, dan dia tampaknya takut akan sesuatu. Simpul, sudah berakhir. Setelah beberapa lama, manusia yang tak terhitung jumlahnya di bawah berkata dengan suara tercengang, melihat sosok agung Xiao Yan di atas langit. Pada saat ini, Xiao Yan seperti rumah dewa, seperti dewa, di mata manusia. Aula jiwa milik Xiao Yan dalam kasus pertaruhan putus asa Hun Wuji barusan, dan sisa pasukan Lin Feng dan Lin Fengya, serta kekuatan tersembunyi tahta suci, telah kehilangan dua penjaga malaikat. Di dalam hal ini, saya khawatir saya hanya bisa mengakui bahwa saya tidak beruntung. Ayah, kami menang. Melihat sosok iblis Xiao Yan di atas kekosongan, Lin Yunsu menghela nafas lega dan menunjukkan senyum yang langka. Semuanya tidak sesederhana itu. Pada saat ini, wajah Kaisar Lin Siyuan sangat jelek, dan dia tidak memiliki kegembiraan sama sekali. Dia juga menatap tempat tertentu di pegunungan dengan kekuatan jiwa dan mata yang sama, depresi yang tak tertahankan memenuhi pikirannya. Pada saat ini, dia juga merupakan kekuatan dari pertempuran abadi bintang 8,5 langkah, tetapi di bawah kekuatan itu, dia seperti anak kecil, dan bahkan jika dua malaikat pelindung benar-benar jatuh, jiwa Wuji benar-benar jatuh, pesona cahaya, di atas langit, tidak ada tanda-tanda kehancuran sedikitpun. Ini menunjukkan bahwa masih ada pembangkit tenaga listrik di tahta suci, dan kekuatan pembangkit tenaga listrik itu tidak lebih lemah dari dua penjaga malaikat. Ayah, apa yang terjadi? Keluarga kerajaan berpangkat tinggi di sampingnya seperti sisa hidupnya, bersorak dan melompat-lompat pada nama Xiao Yan, tetapi Lin Yuner dan Ji Xuan menyadari sesuatu dan bertanya dengan tenang. Hei, segalanya mungkin lebih rumit dari yang kukira. Pada saat ini, Kaisar Lin perlahan menggelengkan kepalanya dan matanya dengan tegas muncul, tubuhnya sedikit menggeliat, dan terbang menuju Xiao Yan di atas langit. Ayo pergi. Melihat ini, Lin Yunsu dan Ji Xuan tidak bertanya lagi, tubuh mereka dipenuhi dendam, dan mereka berbalik ke arah Xiao Yan bersama. Cahaya jahat hijau gelap tak berujung tersebar di langit, setiap jejak cahaya jahat muncul di depan mata Xiao Yan. Cahaya jahat ini terkadang muncul sebagai sosok Gamma, dan terkadang sosok Mar muncul. Kekuatan iblis tidak memiliki perbedaan mutlak antara yang baik dan yang jahat. Andalah yang membuat saya, terima kasih. Xiao Yan perlahan mengangkat telapak tangannya, dengan lemah menghilangkan cahaya jahat hijau tua, dan suaranya sangat lembut, tetapi di bawah kelembutan, dia menyembunyikan niat membunuh yang mendekati kegilaan. Cahaya jahat perlahan-lahan menghilang oleh Xiao Yan, tetapi pada akhirnya, dia dikalahkan oleh penghalang cahaya. Pada saat ini,
Darah iblis meraung di tubuh Xiao Yan, seperti menyatakan perang. Diam. Keheningan yang mematikan, tetapi di bawah keheningan ini, ada aura kuat yang melampaui beberapa orang barusan. Qin Xin. Xiao Yan melihat ketiga orang yang mendekat, suaranya yang kuat membawa sedikit keanehan. Qin Xin mendengar kata-kata itu, seolah-olah dia disambar petir, tubuhnya yang halus tiba-tiba bergetar, dan Jisuan, yang mendukung sang putri, mencium gelombang kematian yang tak terlihat dari gemetar ini. Bahkan jika kamu berjuang untuk seluruh keluarga kerajaan, jangan pernah mati, bertarung sampai prajurit terakhir. Lin Yunsu dan Jisuan saling memandang, dan kemudian Zaidu dan Kaisar Lin saling memandang, dengan nada tegas sepertinya kalimat pendek ini mewakili 1000 kata. Ini urusanku, aku. Setan Xiao Yan menggelengkan kepalanya, jelas tidak ingin mereka ikut campur. Lagi pula, begitu mereka campur tangan, seluruh keluarga kerajaan dan seluruh benua Tianxing akan terlibat. Pria kecil, terima kasih. Qin Xin memiliki kakak laki-laki yang baik sepertimu. Kaisar Lin juga tersenyum lega. Dia tampaknya lebih memilih anak laki-laki daripada anak perempuan. Sejak dia masih sangat muda, dia jarang menghabiskan waktu bersama Qin Xin. Ibu Qin Xin meninggal lebih awal. Saya mendengar bahwa pelayan mengatakan bahwa Qin Xin akan sangat ketakutan setiap kali ada guntur di malam yang gelap. Takut tidur sendirian, takut terbangun tengah malam di kamar kosong tanpa siapa-siapa. Takut, jika memungkinkan, saya harap saya bisa melakukannya lagi, agar Qin Xin menjadi seorang yang memenuhi syarat ayah, bukan seorang kaisar, atau raja suatu negara, bukan karena kekuatan bintang yang langka di Qin Xin, tetapi hanya ayah dari seorang gadis kecil. Beri dia pelukan erat saat dia takut, dan berada di sisinya saat dia takut. Dia hanya bertemu Xiao Yan kemudian, dan dibantu oleh Xiao Yan untuk membuka kekuatan bintang, dan kemudian dia bertemu Jisuan, jadi terima kasih Kaisar berisi ribuan kata. Terima kasih. Tapi aku iblis, dan aku juga Xiao Yan. Jadi, ayolah. Melihat mereka bertiga dengan ekspresi tegas, Xiao Yan tidak bisa menahan diri, merasa sedikit asam, hidungnya asam, iblis pemberontak kekuatan menyebar. Pada saat yang sama, di pegunungan yang dikelilingi oleh pesona cahaya, pemandangan api putih tiba-tiba melonjak, seperti peri suci yang mengendalikan semua kejahatan di dunia, membakar dan menyinari seluruh pegunungan. Fajar putih, seperti embun pagi yang menunggu matahari, dengan hangat menerangi kekosongan yang penuh teka-teki. Itu, pada saat ini, sorakan gembira di hati manusia yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba berhenti, dan mata mereka perlahan melihat api putih yang naik dari cakrawala. Aku akan menghentikannya. Setelah munculnya kelainan ini, garis-garis bintang di dahi Lin Yunsu melebar, dikelilingi oleh bintang yang tak terhitung jumlahnya, berangkat seperti Dewi Bintang, berdiri dengan bangga di langit. Qin Xin, Kaisar, kamu kembali dan lindungi manusia yang tidak bersalah. Dia datang untukku, kata Xiao Yan dengan senyum masam di sudut mulutnya. Pria kecil, meskipun saya bukan pria yang baik, saya masih bisa membedakan yang benar dari yang salah. Setelah Kaisar selesai berbicara, aura setengah langkah 8 bintang pertarungan immortal menggantung dari langit, menutupi sebagian besar dari kekosongan. Saat mereka berbicara, api putih di bawah cakrawala tiba-tiba berubah menjadi 5 helai. Setelah beberapa saat, api putih berubah menjadi busur api, naik dari cakrawala dengan kekuatan misterius, menuju cahaya di puncak langit. Pesona itu mendekat dan menyatu di masa lalu. Kekuatan macam apa ini? Meskipun seluruh tubuh dilindungi oleh kekuatan bintang, Lin Yunsu dikejutkan oleh 5 busur api putih murni. Rao belum pernah melihat kekuatan luar biasa seperti itu dalam pengalamannya. Sentuhan aura bisa membuat diri sendiri jadi gelisah. 5 busur api putih murni naik ke langit, tetapi mereka seperti benang emas yang tidak dapat disilangkan, memenjarakan seluruh langit. Ini ada di sini. Xiao Yan mengerutkan kening. Darah iblis di tubuhnya dengan cepat mengalir ketika 5 busur api putih murni melonjak, dan bahkan bayangan jiwa iblis di belakang Xiao Yan mengirimkan rasa takut dan takut. Rasa gila. Malaikat dan iblis adalah musuh, dan ketika musuh bertemu, mereka secara alami cemburu. Kamu kembali untuk melindungi orang-orang dulu. Mata Xiao Yan masih berupa bayangan kesepian di bawah cakrawala. Tapi itu malaikat. Lin Yunsu tidak bisa membantu tetapi matanya yang indah merah, dan dia memaksa dirinya untuk tidak menangis dan berkata. Kata malaikat telah menjadi simbol hukuman di dunia. Begitu malaikat mengambil tindakan,
saya takut kecuali ada pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi, itu akan berakhir. Dan sekarang seluruh lingkaran inti dari benua Tianxing telah ditutup oleh orang ini, manusia dalam pesona cahaya saat ini seperti domba yang menunggu untuk disembelih. Jangan khawatir, aku tahu ketika aku berada di sarang iblis, aku hanya ingin mencoba, apakah iblis dan malaikat lebih kuat atau lebih lemah. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, sebuah kekuatan mengirim beberapa orang ke bawah tanah. Di langit, sosok malaikat perlahan muncul, dan sepasang sayap malaikat putih di belakangnya perlahan menghasut dan perlahan terangkat ke langit, seolah menunjukkan statusnya kepada dunia. Malaikat. Di dunia yang luas, para malaikat hampir sudah menjadi algojo yang mewakili para dewa di dunia. Begitu mereka menjadi sasaran mereka semua adalah pendosa. Malaikat. Mengapa malaikat itu muncul di sini? Melihat aura ini, sepertinya menuju ke arah Tuan Xiao Yan. Demi benua bintang surgawi kita. Bagaimana dia bisa menjadi orang berdosa yang keji setelah menyelesaikan krisis yang sebenarnya? Aku tidak percaya. Aku juga tidak percaya. Orang-orang biasa di bawah yang perlahan-lahan dievakuasi oleh pengawal praetorian ke sarang bawah tanah untuk berlindung melirik ke langit sebelum pergi. Xiao Yan dan para malaikat menggelengkan kepala mereka satu demi satu. Iblis kotor, mengingini sumber daya yang subur dari benua Tianxing, menyebabkan pembunuhan seperti itu, apakah kamu tahu dosanya? Satu demi satu api putih bersih menyelimuti Mekal, dan suara Sansekerta bernada tinggi terdengar. Di bagian atas penghalang cahaya, nyala cahaya putih bersih perlahan menghilang, memperlihatkan wajah lembut Mekal. Dalam kehampaan, tangan giok ramping dikelilingi oleh fajar ilahi, dan filamen cahaya yang tak terhitung jumlahnya diam-diam merangkak di sampingnya, aura suci itu mencapai batasnya, dan sayap malaikat menjulang di belakangnya, yang mengkonfirmasi identitasnya. Dihukum. Saya tidak tahu bagaimana malaikat keliling itu menghukum saya. Ada apa denganku? Sebuah seringai muncul di mata iblis Xiao Yan. Dia tampaknya tidak takut pada Mekal. Sebaliknya, nadanya dipenuhi dengan penghinaan, seolah-olah dia mencoba memprovokasi martabat seorang pria, malaikat. Hal-hal lain tidak di bawah kendali saya, tetapi Anda membunuh dua penjaga malaikat. Sebelum menambahkan itu, utusan yang dikirim oleh tahta suci kami ke benua bintang langit juga dituduh jatuh ke tangan Anda. Apa penjelasan Anda? Sepertinya bahwa kemenangan ada di tangan di antara mata putih dan indah. Meskipun kekuatannya hanya pada tahap awal dewa pertarungan bintang 8 dengan iblis Xiao Yan, dia memiliki sayap malaikat, dan dia telah menguasai teknik terlarang. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah menemukan alasan yang masuk akal untuk memberi Xiao Yan untuk membawanya ke pengadilan. Sebenarnya, adalah mungkin untuk membunuh Xiao Yan tanpa mencari alasan formal, tapi itu akan menyebabkan banyak masalah bagi tahta suci di belakangnya. Dua malaikat penjaga mati di tangan Sol Wuji, dan ada banyak pasang mata yang menatap pemandangan itu. Kamu tidak bisa buta, Mekal. Adapun utusan tahta suci yang kamu katakan dibunuh olehku, itu tidak cukup menjadi saksi. Bukannya kamu membodohi dirimu sendiri? Xiao Yan mencibir dingin. Sepertinya membuang-buang kata denganmu hanya membuang-buang waktu. Awalnya aku berencana menggunakan alasan formal untuk membawamu ke pengadilan, kalau tidak aku tidak akan bisa menjelaskannya kepada tahta suci, dan sekarang sepertinya aku tidak membutuhkannya. Jiwa yang kotor hanya layak untuk dicap cerah, dicambuk. Untuk ini, temukan alasan sesuka hati, dan ada baiknya jatuh bersamamu sepenuhnya. Ada benang emas dari cahaya di mata tajam Mekal, membuatnya mustahil untuk melihatnya, karena paksaan dari atasan itu cukup untuk menggiling orang biasa menjadi bubuk. Sebenarnya sejak zaman sarang setan, aku tahu akan ada hari di mana semua manusia di sini akan berjatuhan, semua manusia yang tahu sarang setan dan buah iblis. Ini tujuanmu, kan? Kamu hanyalah pria kotor, dan kamu tanpa malu-malu menyebut dirimu seorang malaikat, yang benar-benar memalukan. Xiao Yan melanjutkan tanpa senyum. Ini benar-benar anak bergigi tajam, tapi itu tidak masalah. Karena setelah beberapa saat, kamu akan menjadi mayat yang dingin dan busuk. Dan lingkaran inti benua bintang juga akan runtuh seluruhnya. Itu semua karenamu. Iblis kotor Xiao Yan. Suara melengking Mekal mengisi kekosongan, tak diragukan lagi seperti sebuah perintah. Ayo kita lakukan. Bahkan, aku juga sangat penasaran. Dikatakan bahwa kekuatan malaikat pengembara di dunia adalah yang paling dekat dengan tahta suci Tuhan. Siapa yang lebih baik dari kekuatan iblis di dunia? Tubuhku. Setelah Sun Si,
Ekspresi Xiao Yan berubah. Itu menjadi cibiran, dan cibiran yang sangat arogan dan suara jahat menyapu seluruh dunia. Malaikat, utusan Tuhan, Algojo berjalan di dunia. Bagaimanapun, itu tidak lain adalah sekelompok iblis dengan pakaian malaikat. Di sarang iblis, Mekal langsung menggunakan kekuatan di luar batas untuk melenyapkan nyawa tak berdosa yang tak terhitung jumlahnya. Kali ini, iblis Xiao Yan akan merobek mantel malaikat Mekal dan melihat baik-baik jiwa di tubuhnya. Apakah itu seperti dia kekuatan para malaikat umumnya murni? Apakah jiwanya murni atau kotor? Karena tidak ada yang berani melawan malaikat, maka presiden ini akan dibuat oleh dirinya sendiri. Buat sendiri, dan ini juga saat yang tepat untuk menunjukkan iblis kepada dunia dan mengungkap perbuatan kotor para malaikat. Apa yang dunia tidak berani lakukan, biarkan aku melakukannya. Malaikat yang tidak berani dipertanyakan dunia akan dibunuh olehku secara pribadi. Dapatkan tangan Anda di atasnya. Malaikat dan iblis itu tampaknya mundur ribuan meter pada saat yang sama. Segera, dua kekuatan yang sama sekali berbeda meletus dari mereka berdua. Dalam sekejap, seluruh penghalang cahaya terbagi menjadi dua. Setan Xiao Yan terbelah, dikelilingi oleh kekuatan iblis yang tak terhitung jumlahnya. Kabut hijau gelap pada awalnya telah berubah menjadi genangan cairan hijau tua. Jelas, ketika menghadapi malaikat, Xiao Yan tidak berani menganggapnya enteng. Cairan hijau tua itu perlahan membungkus Xiao Yan seperti giok kusam, dan bayangan jiwa iblis di belakangnya dengan lembut menghilang saat ini. Sangat tercetak di kulit Xiao Yan, dan cairan hijau tua membentuk baju besi iblis yang sangat jahat di kulit Xiao Yan. Jenderal baju besi iblis hijau tua Xiao Yan bersenjata lengkap dari ujung kepala sampai ujung kaki, tetapi di atas baju besi hijau tua, melihat dari bawah ke atas, sepertinya formasi jahat mengumpulkan energi, dan seperti makhluk aneh, itu adalah iblis, dan itu mengubah Xiao Yan menjadi jahat. Napas telah dinaikkan hingga batasnya. Dengan baju besi iblis yang diberkati oleh kekuatan iblis, kekuatan Xiao Yan telah melonjak, dan itu tidak kalah dengan para malaikat. Di sisi lain, garis-garis cahaya muncul di pipi Mekal, dan seluruh tubuhnya menjadi putih. Setelah bergumam dari sudut mulutnya, dia berubah menjadi benang putih padat, yang terus-menerus terjerat dan berkelok-kelok, seperti sangkar besar. Napas pada benang putih itu sangat suci, tetapi sangat panas. Aku takut akan ada fluktuasi yang sangat mengerikan. Apakah ini kandang atribut cahaya? Petik 2. Terlalu kecil untuk meremehkanku. Sepertinya kami harus memberimu pelajaran yang bagus kepada para malaikat. Melihat sangkar sutra putih yang tumbuh di belakang Mekal, iblis Xiao Yan tersenyum. Wosh! Suara iblis Xiao Yan baru saja jatuh, dan langkah kakinya tiba-tiba menendang kehampaan. Dengan bantuan dorongan, dia berlari langsung ke arah Mekal. Kekosongan yang dia injak di belakangnya tiba-tiba hancur dan berubah menjadi celah yang tak terhitung jumlahnya di ruang angkasa. Sangkar cahaya. Petik 2. Setan murni. Melihat Xiao Yan mendekat seperti bambu patah, Mekal tersenyum ringan, pola Brahman putih keluar dari telapak tangannya, dan sangkar cahaya yang besar runtuh dan menekan Xiao Yan. Sangkar cahaya itu penuh dengan ukuran ribuan kaki, sutra putih suci yang tak terhitung jumlahnya menggeliat, dan aura cahaya suci dan tak dapat diganggu-gugat tidak diragukan lagi dipamerkan. Pada saat ini, Xiao Yan, baju besi iblis di tubuhnya memancarkan warna yang aneh, matanya dipenuhi dengan roh jahat yang langka, dan dia dengan cepat menembak malaikat itu. Sangkar cahaya jatuh, tepat di atas kekosongan tempat Xiao Yan maju. Benang putih yang tak terhitung jumlahnya di sangkar itu seperti besi panas merah. Setiap kali mereka menyentuh Xiao Yan, mereka akan membawa semburan asap putih. Xiao Yan diikat oleh sangkar cahaya dan berhenti tiba-tiba. Dia dapat dengan jelas melihat bahwa sutra putih suci ini membawa rasa sakitnya sendiri, rasa sakit yang membakar, bahkan jiwa Xiao Yan. Itu dapat sepenuhnya dikendalikan dan ditekan. Biarkan aku, malaikat pengembara Mekal, menahanmu di sini sebagai bidat iblis selamanya. Melihat Xiao Yan duduk seperti burung di dalam sangkar, dia tidak berani melawan sedikit pun, lubang. Puluhan ribu meter cahaya memenjarakan Xiao Yan sekarang, dan benang putih suci yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat menyerang Xiao Yan. Setelah beberapa saat, sangkar cahaya tiba-tiba menyusut dan berubah menjadi jaring laba-laba putih yang padat. Tubuhnya benar-benar terbungkus dan hanya kepala terbuka, seperti pakaian putih halus, menghancurkan dan memurnikan aura iblis di tubuh Xiao Yan. Begitu suara Mekal jatuh,
sayap malaikat menggeliat di belakangnya, dan 5 api putih yang melampaui langit dan bumi muncul dari udara tipis, dan segera berubah menjadi 5 pedang suci pemurnian yang sangat tajam, diam-diam merangkak di sampingnya. Malaikat parade yang bermartabat, apakah itu kemampuan yang cukup? Melihat ini, Xiao Yan mendengus dingin dan berkata dengan arogan. Ucici, suara Xiao Yan baru saja jatuh, dan semua retakan dan suara pecah memenuhi pakaian suci putih yang telah diubah menjadi sangkar cahaya di sekujur tubuhnya. Kaca, dengan suara, gelombang energi hijau tua menyebar seperti gelombang dengan Xiao Yan sebagai pusatnya. Gelombang energi hijau gelap baru saja muncul, dan ternyata itu adalah sutra putih suci yang tak terhitung jumlahnya yang bergetar hebat, gelisah. Setelah istirahat, sangkar cahaya dihancurkan oleh Xiao Yan, dan benang putih yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi potongan-potongan dan jatuh dari langit. Melihat ini, Mekal mau tak mau menunjukkan sedikit keraguan di wajah cantiknya. Kekuatan mengikat sangkar cahaya adalah keterampilan bertarung penyegelan satu bagian yang kedua setelah teknik terlarang dalam atribut cahaya. Itu cukup untuk memenjarakan pembangkit tenaga listrik di tahap tengah dewa pertarungan bintang 8. Selain itu, dia memiliki menambahkan kekuatan malaikat sendiri. Kekuatan seperti itu, bahkan dewa sejati hanya bisa menghindari keunggulan mereka. Tapi iblis kotor benar-benar melepaskan diri dari sangkar cahayanya, dan melihat dirinya sendiri dengan dengusan mencibir. Pada saat ini, Mekal sepertinya dihina, dan wajahnya menjadi suram. Pamor dan kesucian bidadari tidak bisa dilanggar apalagi dinodai. Sabu-sabu. Dengan lambaian tangan ramping Mekal, 5 pedang suci pemurnian bersenandung keras, menembus langit seperti meteor, meledak ke arah iblis Xiao Yan. Langit, pada saat ini, sepenuhnya dibagi menjadi 5 bagian oleh 5 pedang suci pemurnian, dan bahkan celah-celah ruang itu diam-diam terendam di bawah pedang suci pemurnian, kehilangan semua kekuatannya. Kelima pedang suci semuanya membawa kekuatan pemurnian, dan diam-diam mendekati Xiao Yan, tetapi setelah Xiao Yan menerobos penawanan cahaya, itu mandek, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu, dan tidak ada tanda-tanda pertahanan atau gerakan, hanya berdiri kosong di atas kehampaan. Dadada, Xiao Yan tidak melawan, dan membiarkan 5 pedang suci menyerang. Mereka suci dan tirani, menusuk kulitnya sepanjang waktu, menyentuh baju besi iblisnya sendiri, seolah-olah memakai hancurkan dirimu sampai berkeping-keping melalui armor iblis. Suara keras benturan logam memenuhi tubuh, menyebabkan mata Xiao Yan perlahan menutup, seolah-olah dunia tidak ada hubungannya denganku saat ini. Bilah pada 5 pedang suci sangat tajam, dan cahaya putih pada tubuh pedang muncul. Cahaya putih itu mengandung kekuatan pemurnian yang sebenarnya. Saat bertahan, mereka akan sepenuhnya tenggelam dalam 5 pedang suci. 5 pedang suci menusuk Xiao Yan dari arah yang berbeda, tapi tidak peduli seberapa kejam aura suci pada pedang suci, itu tidak bisa menembus baju besi iblis Xiao Yan, juga tidak bisa menyebabkan kerusakan pada Xiao Yan. Di langit, Xiao Yan, iblis yang dibungkus oleh 5 pedang suci, seperti bidah pemberontak, menggunakan kekuatan iblisnya untuk melawan hukuman malaikat. Dia, di bawah, Lin Yunsu, Ji Xuan dan Kaisar, lusinan anggota keluarga kerajaan berpangkat tinggi, mengantar orang-orang yang tidak bersalah ke sarang bawah tanah, dan memilih pegunungan yang datar. Melihat sosok Xiao Yan di langit, suara mereka berubah. Dia berjuang untuk kita. Jika dia benar-benar bisa menyelesaikan akhir dari pertempuran ini, benua Tianxing kita dan benua Haohai pengikut kita akan digabungkan ke dalam wilayah api tak berujung bersama-sama. Petik 2. Xin bertanggung jawab atas 1 orang. Apakah begitu banyak keturunan di wilayah api tak berujung, mengapa kamu khawatir tidak makmur? Melihat tubuh Xiao Yan yang berdiri dengan bangga di atas langit, mata Kaisar menjadi lega. Dengan pengalamannya, dia secara alami dapat memahami, potensi stok seperti apa, adalah pria yang cukup untuk bersaing dengan malaikat secara langsung. Kaisar itu brilian. Setelah mendengar kata-kata itu, banyak pejabat tinggi di sekitar mereka menunjukkan ekspresi lega. Mereka sudah menjadi milik Kaisar dan Putri dengan sepenuh hati, dan mereka tidak akan ragu dengan perintah mereka. Xiao Yan, aku ingin menang. Lin Yunsu mendengar kata-kata itu, batu besar di hatinya benar-benar diletakkan, tinju merah mudanya perlahan mengepal, dan garis-garis rumit di dahinya bersinar dengan kilau samar. Di langit, pertempuran yang mengejutkan dan epik masih berlangsung, bahkan warga sipil yang tak terhitung jumlahnya yang telah mundur ke tempat perlindungan bawah tanah dapat mencium bau napas yang membuat kulit kepala mereka mati rasa melalui dinding bumi yang tebal.
Di atas kekosongan, Mekal ragu-ragu, melihat baju besi iblis yang tidak bisa dihancurkan di tubuh Xiaoyan. Tidak peduli seberapa suci atau tirani nafas dari 5 pedang suci, mereka tidak bisa menembus pertahanannya. Mekal melihat sekeliling dan menemukan bahwa ini adalah tempat yang kosong dan sunyi, dan wajahnya tidak bisa tidak terlihat sedikit acuh tak acuh. Karena mereka semua takut pada diri mereka sendiri, tidak perlu melindungi mereka. Yah, aku berada di perahu yang sama dengan iblis, dan aku membunuh iblis dan banyak penjahat atas nama malaikat. Kejahatan ini tidak buruk. Memikirkan hal ini, Mekal tertawa, seperti bunga mekar dengan yang paling indah tersenyumlah, tapi dalam senyuman tapi itu memiliki makna yang dalam. Setelah beberapa saat, sayap malaikat putih murni di belakang Mekal tiba-tiba bergerak, dikelilingi oleh jejak cahaya putih murni dan api suci, dia menopang tubuhnya untuk berenang di kehampaan, dan berjalan menuju lokasi iblis Xiaoyan. Pada saat yang sama, di langit biru, filamen putih hangat yang tak terhitung jumlahnya bergetar, dan nyala api putih memenuhi sisinya. Di bawah nyala putih, ada suara Sansekerta yang memurnikan semua hal di dunia, seperti kecemerlangan halus yang melampaui 9 langit, dan api putih. Api menyelimuti Mekal, membumbungkan kesucian malaikatnya ke puncaknya. Tampaknya muak dengan pertempuran seperti keluarga ini, Xiaoyan menutup matanya dan tiba-tiba membuka matanya, dan napas iblis yang sombong dan arogan menyebar. Puff! Dengan suara nyaring, baju besi iblis di tubuh Xiaoyan mengeluarkan suara yang sangat jelas. Jejak cairan hijau tua seperti api iblis yang membakar tubuh Xiaoyan. Segera, tangan Xiaoyan ditutupi dengan banyak sekali garis-garis iblis, terbentang dari bawah baju besi iblis, dan memegang salah satu dari 5 pedang suci dengan ringan di satu tangan. Retakan, bang bang bang. Lengan yang ditutupi dengan garis-garis iblis itu sepertinya dipenuhi dengan aura yang sangat menjijikkan untuk aura ilahi. Dalam sekejap, dengan genggaman tiba-tiba dari telapak tangan Xiaoyan, darah iblis hijau tua mengalir dari telapak tangan Xiaoyan. Itu meluap dari atas, dan 5 api suci, satu persatu, tiba-tiba dihancurkan oleh tindakan Xiaoyan, dan berubah menjadi cahaya yang samar, yang dihancurkan oleh kekuatan iblis Xiao Mogrin. Lengan itu terbungkus dalam potongan-potongan baju besi iblis, hanya di telapak tangan hijau tua, tetesan darah iblis hijau tua menetes dari langit, dan di bawahnya, juga karena darah iblis Xiaoyan menetes, beberapa gunung diam-diam meledak dan berubah menjadi debu, dan aura yang terkandung dalam ledakan itu sangat sunyi dan jahat, seperti pemandangan neraka, membuat orang bergidik. Kekuatan iblis, tidak lebih dari itu. Jika hanya ini yang kamu miliki, aku takut hari ini, kamu dan semua orang dalam pesona cahaya akan jatuh di sini. Malaikat itu menghasut, dan dengan setiap langkah, lingkaran riak menyebar dari bawah kakinya seperti riak pasang surut. Penghalang cahaya di atas langit bergetar hebat, dan sepertinya memiliki resonansi khusus dengan Mekal. Tiba-tiba, di tepi penghalang di atas langit, setetes cahaya seukuran kacang memiliki efek yang sangat aneh, kekuatan, seolah-olah hujan biasanya turun secara vertikal dari langit. Perasaan itu seolah-olah penghalang cahaya adalah gerbang besar, dan di atas penghalang cahaya adalah sungai suci yang tak berujung. Gerbang atas pesona tampaknya dibuka oleh Mekal, dan titik cahaya miring itu berisi sentuhan kekuatan tertinggi tidak kurang dari 5 pedang suci barusan. Ini masih trik kecil. Melihat ini, iblis Xiaoyan tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan baju besi iblis di sekitar tubuhnya meletus dengan energi yang menyilaukan, dan energi hijau gelap menyelimuti Xiaoyan. Itu adalah sejenis uap, lebih seperti perisai pelindung khusus yang diperoleh dengan kekuatan yang berfungsi sempurna. Dengan lapisan uap jahat yang diselimuti, Xiaoyan tidak akan takut dengan aura cerah apapun. Dimensi cahaya. Pada saat ini, ketika tembakan Xiaoyan berubah menjadi semburan panah, Mekal tertawa, dan suaranya yang melengking menyapu dunia dengan seringai. Manusia biasa juga mencoba bersaing dengan para malaikat. Bintik-bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari pesona cahaya, dan mereka mengelilingi Xiaoyan. Dalam sekejap, tubuh dan jiwa Xiaoyan tampaknya telah jatuh ke negara yang tidak dikenal. Di sana, tidak ada kemarahan. Xiaoyan tidak tahu di mana dia berada, tetapi dia adalah satu-satunya, dan seluruh tubuhnya seperti istana besar yang megah dan tenang. Pada saat ini, gerbang istana diam-diam didorong terbuka, dan aliran air yang megah terdiri dari titik cahaya suci melampiaskan kekuatan efek terbalik mereka. Tubuh Xiaoyan baru saja tiba di istana,
dan kekuatan jiwa yang besar membuat Xiao Yan jelas bahwa dia sudah berada di area khusus, dan ini adalah kombinasi atribut ruang dan cahaya. Jelas, malaikat pengembara juga merupakan pembangkit tenaga listrik dengan dua atribut yang mengontrol atribut ruang dan cahaya. Bagus, menggunakan dua atribut menunjukkan bahwa kamu juga takut. Tapi kamu telah mengikuti Mar begitu lama, bagaimana kamu bisa hanya memiliki kekuatan ini? Menyaksikan istana yang megah dan sunyi tiba-tiba mengalir ke dalam jumlah yang tak terhitung dalam cahaya pasang surut, tawa mengerikan Xiao Yan menusuk saraf Mekal melalui pelipis. Seberapa besar kekuatan iblis? Mekal tidak tahu. Tapi karena Mekal mulai mengikuti penelitian iblis Mar, dia tahu bahwa kata iblis mungkin mewakili kekuatan absolut, yang sama sekali berbeda dari kekuatan yang ditunjukkan Xiao Yan sekarang, dan dia tentu saja tidak terlalu memikirkannya, berpikir bahwa itu adalah iblis Xiao Yan. Kekuatannya tidak lengkap, tetapi Xiao Yan takut akan serangan iblis dan secara paksa menekan kekuatan iblis. Jika tidak, seseorang seperti Mekal, yang mewarisi kehendak iblis, akan mati dengan satu pukulan. Mekal menggelengkan kepalanya, dan tidak tahu mengapa dia memikirkannya ketika dia bertarung. Dia jelas memiliki perlindungan atribut cahaya, dan kekuatan jiwa dan ilusi apapun tidak berguna baginya. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah kamu takut? Dia menggelengkan kepalanya dengan keras, dan untuk sementara menghapus pikiran ini, segera, api putih di sekitar Mekal berubah menjadi busur emas cerah, yang datang ke sisi Xiao Yan. Pada saat ini, Xiao Yan hanya merasa bahwa dia berada di kuil yang didedikasikan untuk menghakimi iblis. Kuil ini sangat megah, tetapi tidak bernafas, seperti berjalan di tanah eksekusi. Hanya karena ini, Xiao Yan menyaksikan ruang kuil yang megah di sekitarnya tiba-tiba menyusut, dan api putih yang tak terhitung jumlahnya dan titik cahaya suci juga mendekatinya sedikit demi sedikit. Mereka sepertinya ingin melahapnya sepenuhnya. Selain itu, Xiao Yan juga tahu bahwa meskipun kekuatan iblis adalah tirani, tetapi dengan kekuatan Xiao Yan, jika bukan karena penindasan kekuatan iblis oleh Fen Jue dan Dianji, saya khawatir dia akan benar-benar berubah menjadi iblis kekuatan yang tak terkalahkan. Tetapi menjadi iblis, jelas melanggar niat awalnya untuk berkultivasi. Namun, satu-satunya yang berurusan dengannya adalah malaikat parade bersayap dua, dan tidak pasti siapa yang akan membunuh rusa. Keberadaan dunia lain membuat Xiao Yan sangat berhati-hati, dan baju besi iblis hijau tua di sekujur tubuhnya juga merasakan aura ketakutan, dan adegan kabut hitam jahat mulai meletus, melindungi Xiao Yan. Karena kamu ingin melahapku, maka biarkan kamu melahapku. Tampaknya setelah berpikir lama, pupil Xiao Yan dipenuhi dengan warna yang dalam, dan kekuatan iblis di sekitarnya langsung hancur, dan dia mendengus dingin, seperti orang gila yang menyebar. Tidak bagus. Tepat saat suara Xiao Yan jatuh, ekspresi Mekal akhirnya berubah drastis, dia menatap Xiao Yan yang telah dibuang ke kuil penghakiman dimensi. Karena saat ini Xiao Yan, baju besi iblis di seluruh tubuhnya telah memudar, dan dia tidak berbeda dengan orang mati, tetapi perasaan inilah yang membuat tingkat kekuatan super Mekal, sentuhan horor, menyebar, ledakan aku. Sepertinya menembus kehampaan yang tak berujung, suara Xiao Yan seperti guntur, dan meledak di telinga Mekal. Boom! Begitu Xiao Yan selesai berbicara, seluruh tubuhnya membengkak hebat, dan kabut darah hijau tua benar-benar dibuang, dan bintik-bintik cahaya dan api putih di tubuhnya dengan cepat menelan aura yang dilepaskan oleh Xiao Yan, tetapi juga sulit untuk mendukungnya, sendirian dan menjadi lebih tipis. Pada saat ini, kuil yang awalnya megah dan sunyi diwarnai oleh kabut darah hijau tua yang tak terhitung jumlahnya, seperti pemandangan neraka, suasana suram dan dingin, berdarah dan jahat, yang sepenuhnya membuatnya. Tanda seru, tubuh Xiao Yan meletus, dan titik cahaya suci yang turun dari Tianhe, seperti sisa-sisa tentara yang kalah, dengan cepat hancur dan meleleh, dan api putih yang jatuh dari sayap malaikat Mekal menyentuh kabut darah iblis, ada ledakan-ledakan yang mengerikan, dan setelah itu ledakan, mereka perlahan-lahan menyebar seperti debu. Di kuil dimensi, pusaran jurang kabut darah yang tak berujung terus meresap, seperti lubang tanpa dasar. Kuil yang megah menjadi bergoyang. Kabut darah iblis saling bersilangan, titik cahaya suci mundur, putih api meledak, dan apa yang disebut vonis malaikat seperti lelucon besar pada saat ini. Tidak lama kemudian, dalam pesona cahaya, Mekal meraung marah, dan suara bernada tinggi itu menembus seluruh langit, mengguncang hati manusia yang tak terhitung jumlahnya di bawah. Mekal, tepat ketika Mekal meraung marah,
Sosok Xiaoyan tiba-tiba kembali ke kehampaan asli dari kuil dimensi. Kabut darah iblis menyebar di sekelilingnya, dan suaranya sangat suram. Kamu bidat. Petik 2. Kamu adalah iblis. Petik 2. Aku, malaikat pengembara Mekal, tidak akan pernah membiarkanmu bertahan hidup. Pada saat ini, Mekal dalam kekacauan, dadanya perlahan naik, nadanya menjadi bersemangat, sayap malaikat di belakang punggungnya dihasut dengan keras, dan napas yang lebih kuat terungkap. Xiaoyan memandang Mekal seperti ini, dan tertawa. Dia berpikir bahwa dengan kekuatan ilahi dari atribut cahaya, dia bisa menilai dirinya sendiri. Dia berpikir bahwa jika dia diasingkan ke dimensi lain dan dikurung di kuil penghakiman agung, sinar cahaya dan api suci yang tak terhitung jumlahnya akan melahap dirinya sendiri. Dia salah. Tepat pada saat kritis, Xiaoyan tidak menekan kekuatan iblis di tubuhnya. Kekuatan iblis yang tidak ditekan seperti pintu masuk ke neraka, dan kabut darah jahat yang tak berujung meledak, menghancurkan kuil penghakiman dengan mengerikan. Malaikat, kekuatan suci. Dalam kekuatan iblisnya yang paling jahat dan jahat, dia seperti anak berusia 3 tahun yang tidak berdaya. Hahaha, iblis, kau memaksaku, dan kau sendiri yang melakukannya. Melihat sikap sarkastik dari iblis Xiaoyan, Mekal tiba-tiba menjadi gila. Sebagai malaikat keliling, kekuatan Mekal bukanlah salah satu puncak dari dunia 1000 besar, tetapi dengan status ini, siapa yang berani begitu tidak menghargai dirinya sendiri? Sekarang Xiaoyan berulang kali menginjak-injak harga dirinya beberapa kali, Mekal akhirnya marah. Wajah Mekal mengerikan, dan pupil matanya dipenuhi kegilaan, seolah-olah dunia ini telah ditinggalkan, dan dia adalah Algojo yang datang untuk menghancurkan kali ini. Rambut hitam ramping Mekal memutih untuk sementara waktu, jenis putih bersih, dan pupil menjadi putih pada saat yang sama, dan pesona cahaya di atas langit tampaknya dipanggil, dan pola cahaya yang tak terhitung jumlahnya perlahan menggeliat, kan, lebih dekat. Apakah kamu menggunakan kekuatan di luar batas? Pada saat ini, pupil Xiaoyan tiba-tiba menjadi dalam, meskipun dia tahu bahwa Mekal akan melenyapkan semua manusia di sini, tetapi Xiaoyan tidak menyangka bahwa Mekal benar-benar membuat teknik terlarang. Terlarang, dua kata yang lemah dan tidak penting mewakili kekuatan puncak di dunia. Meskipun seni abadi biasa dan seni terlarang juga dalam kategori rekan, Xiaoyan tahu bahwa kekuatan seni terlarang mungkin tidak dapat dibandingkan dengan beberapa seni abadi. Kau membawanya sendiri. Ngomong-ngomong, aku tidak terlalu suka tanah ini, ayo kita hancurkan bersama. Murid Mekal tersenyum panik, dan gerakan di tangannya tidak berhenti, menyeduh teknik terlarang, dan mengeluarkan teknik terlarang membutuhkan kekuatan yang lebih besar. Jejak darah merah terang merembes dari ujung jari, dan kemudian penghalang cahaya yang sangat kejam meletus dari sayap malaikat di belakangnya, melindunginya sampai mati. Itulah bau seni terlarang. Orang gila ini. Xiaoyan menatap Mekal seperti ini, pupil matanya mau tak mau menjadi pucat. Xiaoyan telah melihat kekuatan teknik terlarang sejak di wilayah Jiwali. Bahkan di wilayah teratas wilayah Jiwali, begitu teknik terlarang datang, tidak ada rumput yang tumbuh dalam radius ribuan mil, dan tanah setelahnya teknik terlarang digunakan, itu juga akan bau, dan itu akan meninggalkan area khusus yang tidak cocok untuk tempat tinggal manusia. Yang paling penting adalah bahwa ada ratusan ribu warga sipil tak berdosa di bawah dinding batu dan tanah di bawah. Jika teknik terlarang benar-benar diizinkan, saya khawatir konsekuensinya tidak terbayangkan. Kekosongan yang penuh teka-teki menjadi aneh dengan kedatangan Mekal yang tiba-tiba, seolah-olah benua yang hangat ini diseret oleh Mekal sedikit demi sedikit menuju istana kematian. Gelap dan dingin, tanpa kemarahan. Di sisi lain, Xiaoyan, baju besi iblis muncul di tubuhnya, dan hantu iblis di belakangnya membanjiri, dan darah iblis di tubuhnya mendidih tidak seperti sebelumnya. Dia harus dihentikan. Munculnya seni terlarang harus dihentikan. Apakah ini rasa seni terlarang? Kaisar di bawah melihat pemandangan malaikat parade, dan segera tidak bisa menahan napas. Ayah, apa itu teknik terlarang? Lin Yunsu bertanya dengan suara rendah. Itu adalah gelar eksklusif tahta suci, tetapi teknik terlarang adalah semacam pangkat, dan itu juga merupakan simbol identitas dan kekuatan. Teknik terlarang mirip dengan teknik abadi yang dibagi menjadi tingkat atas, dari Great Thousand World Saint rank kita, tetapi pada level yang sama. Namun, teknik terlarang lebih kuat. Kaisar membuka mulutnya dengan mata yang rumit, jelas dia tidak menyangka bahwa Mekal akan benar-benar menguasai teknik terlarang. Menguasai teknik terlarang, melakukan teknik terlarang,
dan melakukan teknik terlarang saja adalah 3 konsep. Misalnya, iblis cahaya pada saat itu adalah kekuatan yang dapat secara mandiri melakukan teknik terlarang, mirip dengan Mekal saat ini, tetapi hanya mungkin menggunakan beberapa keterampilan lain untuk melakukan teknik terlarang. Namun meski begitu, begitu teknik terlarang datang, ribuan mil kekosongan yang terbungkus oleh pesona cahaya mungkin akan rata dengan tanah dalam sekejap. Ini adalah kekuatan seni terlarang. Apakah ada cara lain? Lin Yunsu juga memperhatikan rasa kematian dari ekspresi jelek kaisar. Seharusnya tidak ada lagi. Begitu teknik terlarang datang, saya khawatir tempat ini akan benar-benar berubah menjadi api penyucian yang nyata, dan semua manusia dalam pesona saat ini akan dihancurkan. Kaisar berkata dalam hati, pada saat ini, kumpulkan semua jenderal dan tentara yang tersisa dan pusat kekuatan di atas Dosian. Kali ini, aku khawatir kita hanya bisa mengandalkan kita. Setelah Kaisar selesai berbicara, ketiganya menghilang bersama. Di langit, aura di sekitar Mekal masih mengembun dan berkembang, samar-samar langsung, sentuhan jantung berdebar-debar, menembus seluruh light barrier, hati manusia yang tak terhitung jumlahnya. Kekosongan yang awalnya langit cerah berubah suram dan dingin, dan kekuatan malaikat yang mengelilingi Mekal, berkat kekuatan iblis Xiaoyan, tidak dapat dipatahkan sedikit pun untuk sementara waktu, jadi Xiaoyan tidak membuang waktu, dan juga berdiri dengan bangga, di langit. Sekarang, aku khawatir aku harus mencoba trik itu. Kegilaan yang lebih mengerikan memenuhi hati Xiaoyan. Iblis, yang paling yin dan jahat, adalah kekuatan tak dikenal yang melampaui kesadaran dunia. Api suci sangat suci, dan itu adalah harta karun nyata di dunia besar. Di lautan pertempuran Qi di tubuh, kristal api suci berwarna kuning perlahan muncul di telapak tangan Xiaoyan. Sejak kekuatan iblis memasuki tubuh dan menariknya kembali dari ambang kematian, kekuatan api suci dalam tubuh langsung ditekan kembali ke lautan pertempuran Qi oleh kekuatan iblis. Karena kamu sangat kasar, maka ayolah. Kali ini, aku akan kembali dan membawamu ke jalanmu. Xiaoyan berkata dengan dingin, kekuatan iblis hijau tua dan 4 api suci kuning menyatu dengan api suci yang baru, dan pada saat yang sama itu muncul di tangan Xiaoyan. Di satu sisi, ada benda suci yang dapat membakar segala sesuatu untuk memurnikan kejahatan, itu adalah api jiwa api kuning yang cukup untuk menempati peringkat 15 teratas dari daftar api suci. Dan kekuatan hijau tua di telapak tangan lainnya, sangat dingin dan jahat, adalah satu-satunya keberadaan di dunia ini, kekuatan iblis yang baru lahir. Perpaduan api ilahi dan kekuatan iblis jahat, suatu prestasi seperti itu, saya tidak tahu akan berubah menjadi apa, tetapi ketika kekuatan mengerikan Ermo yang juga melampaui langit dan bumi muncul, hati Xiaoyan tiba-tiba menjadi bersemangat. Dan ada intuisi samar yang memberitahu Xiaoyan bahwa apa yang keluar dari perpaduan ini dapat menumbangkan kognisinya sendiri, dan bahkan lebih kuat daripada samsara murka Buddha sebelumnya. Tentu saja, jika dia tidak tahan dengan siksaan di tengah fusi, jika kekuatan iblis dan api suci tidak dapat digabungkan sama sekali, Xiaoyan hanya meminta kematiannya sendiri. Bagaimanapun, Xiaoyan berjudi kali ini. Begitu juga dengan Mekal yang berjudi. Dengan cara ini, Xiaoyan perlahan menyesuaikan semua napasnya, menunggu 2 napas mencapai keseimbangan tertentu, dia akan langsung mulai menggabungkannya. Dan saat Mekal mengembangkan pola seni terlarang, nyanyian panjang muncul dari mulutnya, dan itu berubah menjadi suara Sansekerta bernada tinggi yang tak terhitung jumlahnya, membuat seluruh penghalang cahaya menjadi zona kematian tak bernyawa. Pertempuran ini akan menjadi pertempuran terakhir, dan itu akan menjadi pertempuran yang tak terlupakan bagi semua orang di benua Tianxing. Di bawah dinding batu dan tanah, tempat perlindungan bawah tanah yang sempit. Cahaya redup, udara tipis, dan ribuan orang berkerumun, tetapi saat ini luar biasa sepi. Semua prajurit pengawal kekaisaran dan anggota keluarga kerajaan berpangkat tinggi. Lin Yunsu berdiri di atas batu saat ini, dan berkata dengan acuh tak acuh, Kaisar merangkak diam-diam di belakangnya. Yang mulia ratu, pesanlah. Sama sekali tidak ada orang di benua Tianxing kita yang serakah akan hidup dan takut mati. Suara sang putri baru saja jatuh, dan beberapa suara berisik muncul dari kerumunan. Bahkan di bawah batu dan tanah dinding, dengan bantuan bola kristal, mereka juga dapat melihat dengan jelas segala sesuatu yang terjadi di luar. Setan langit Xiaoyan berjuang keras melawan para malaikat untuk melindungi wilayah yang sudah penuh teka-teki ini. Iblis legendaris sangat keji dan menjijikkan,
Para malaikat sangat suci dan menjaga ketertiban dunia manusia, tetapi apa yang ratusan ribu dari mereka lihat dengan mata kepala sendiri saat ini hanyalah seorang pria yang mencoba menggunakan teknik terlarang untuk miliknya, keinginan egoisnya sendiri, mencoba untuk sepenuhnya menghapus adegan ini. Malaikat wilayah, dan iblis yang tidak mau melepaskan perjuangannya dan dengan keras melepaskan perlawanannya bahkan jika dia terluka. Siapa iblis dan siapa malaikat, di antara orang-orang ini, sudah ada pembagian yang jelas. Setiap kali mereka melihat iblis dan malaikat bertarung di langit melalui bola kristal, hati mereka terguncang hebat, dan jejak kesedihan dan air mata menetes tak terkendali. Kekuatan iblis Xiaoyan telah melampaui langit dan bumi, jika dia ingin pergi, dia bisa berbalik dan pergi. Tapi dia tidak melakukannya, karena dia adalah penguasa wilayah api tak berujung dan seorang pembantu yang diundang secara pribadi oleh Yang Mulia Putri. Dengan semua ini, sosok Xiaoyan menjadi tak terjangkau dalam pikiran mereka. Melihat aura iblis Xiaoyan yang tidak pernah mati, mereka juga ingin berlari keluar dan melawan malaikat dengan cara yang bermartabat. Bahkan jika itu hancur berkeping-keping. Melihat sosok iblis Xiaoyan berdiri diam, sesuatu di hati mereka sangat tersentuh. Di wilayah ini, dengan istri dan anak-anak mereka harus berdiri di garis depan, dan keberadaan Xiaoyan adalah garis pertahanan terakhir mereka. Para prajurit tentara terlarang, saat ini, malaikat sedang mencoba menggunakan teknik terlarang untuk menghancurkan orang yang kita andalkan untuk bertahan hidup. Tuan Xiaoyan adalah garis pertahanan terakhir kita. Petik 2. Bunuh, bunuh, bunuh. Aura agung memenuhi tempat ini dengan semangat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika kamu punya istri dan anak, keluarlah. Lin Yunsu merasa lega ketika melihat ini, dan nadanya sedikit tenang. Sabu-sabu. Saya tidak tahu mengapa sang putri mengatakan itu, tetapi di antara kerumunan, ratusan orang masih berdiri dengan sukarela. Mereka yang memiliki anak tetapi tidak memiliki istri, keluar. Lin Yunsu berkata dengan ringan, dan membuka mulutnya. Sabu. Di antara kerumunan, hampir setengah dari sosok itu melangkah maju satu demi satu. Mereka sangat bingung mengapa sang putri seperti ini pada saat yang kritis. Jika ada orang tua di rumah, keluarlah, kata Lin Yuner. Weng berdengung. Saat suara Lin Yunsu jatuh, hanya 1/10 dari lelaki tua itu yang berdiri dengan tenang menggantikan banyak tentara dan penjaga berpangkat tinggi. Kalian, tunggu di tempat, masa depan benua Tianxing diserahkan kepada kalian. Kali ini, akan ada kematian dan tidak ada kehidupan. Mereka yang bersedia mengikuti putri ini akan terdaftar sebagai pahlawan pendiri negara setelah kematian. Bunuh musuh. Pertahankan tanah air kita bersama. Sang putri mendukung telapak tangan Jisuan dengan puas, kekuatan bintang-bintang di atas dahinya perlahan menyebar, dan jatuh pada puluhan orang yang tidak peduli, dan segera tidak menoleh ke belakang, dengan semangat melihat kematian sebagai rumah, dia meninggalkan tempat kudus dan berjalan menuju langit. Kali ini, saya takut tidak akan ada kehidupan. Dia kuda betina. Biarkan kelas pita wanita memimpin pasukan untuk memperjuangkan harapan kelangsungan hidup kita untukku. Bisakah kita pria jantan tidak begitu tidak berguna? Tuan Xiaoyan dan sang putri sangat baik hati, dan aku bukan orang yang keras hati. Bertarunglah dengan malaikat kotor, bersumpahlah untuk mempertahankan tanah air kita sampai mati. Selama percakapan, terdengar suara keras, suara terbentuk gelombang panjang menyebar melalui shelter, dan saat suara menyebar, ratusan ribu manusia di shelter, wanita lemah yang terlalu kecil untuk menggendong ayam, membungkus beberapa bayi yang baru lahir membedung, meninggalkan shelter dan menuju ke dunia luar. Inilah pria mereka, para malaikat mencoba menghancurkan tempat ini, dan mereka akan memberikan semua yang mereka miliki untuk ini, bahkan jika itu untuk menghancurkan tubuh dan jiwa. Aura yang dibentuk oleh pasukan ratusan ribu benar-benar mengerikan. Di langit, di telapak iblis Xiaoyan, ada kilatan cahaya hijau tua dan manik-manik kuning, yang berdetak kencang di tengah Xiaoyan, hanya seukuran mata naga, tetapi setiap ketukan akan membuat langit sepenuhnya gelisah. Negara ini saleh. Pada saat ini, teknik terlarang Mekal diselesaikan dengan tenang, dan di belakangnya sebuah bangunan transparan dan suci seperti istana kematian berdiri dengan tenang. Hal ini, karena luasnya waktu dan kekuatan yang terbatas, hampir tidak dapat dianggap sebagai teknik semi terlarang, tetapi kekuatan yang terkandung di dalamnya benar-benar menyesakkan. Manik aneh yang paling jahat dan suci diproyeksikan oleh Xiaoyan. Pada saat itu, suara langit dan bumi menjadi sunyi,
dan pesona cahaya bergetar hebat, seolah-olah itu akan benar-benar hancur setiap saat. Iblis, ini sudah berakhir, ini adalah penghakimanmu dan hukuman dari malaikat. Suara suci dingin Mekal menyebar, dan sebuah bangunan besar penuh energi emas tiba-tiba turun di belakangnya. Perasaan seperti itu, seperti anak kecil yang berdiri di depan tiang langit, penindasan itu, nafas yang menakjubkan itu, membuat orang benar-benar merasakan ketakutan yang berasal dari jiwa. Sejak aku memusnahkanku, bersiaplah, aku akan merobek topeng malaikatmu dan melihat apakah jiwa malaikat itu murni. Ledakan aku. Ketika manik-manik aneh menyentuh gedung megah itu, suara Xiao Yan sangat dingin. Dan dua kekuatan yang melampaui batas keluar, tetapi langit ini meledak tak terkendali. Pertempuran ini akhirnya berakhir, istana agung yang menakjubkan dan sakral, seperti bulan purnama yang jatuh dari langit ke dunia fana, dengan suasana sakral yang tak tertahankan, berubah menjadi rumah suci yang tak terjangkau, bahkan seluruh ruang, gunung yang tak terhitung jumlahnya, gemetar, tampaknya begitu istana Tianmu jatuh ke dunia fana, wilayah ini akan langsung berubah menjadi debu. Puluhan ribu bangunan megah di belakang Mekal bergetar sedikit dan jatuh ke tanah sedikit demi sedikit, kecemerlangan macam apa itu? Bisakah kekuatan dalam diri manusia benar-benar begitu kuat sehingga menjadi penghalang? Cukup besar untuk memobilisasi semua energi antara langit dan bumi. Di dalam penghalang cahaya yang penuh teka-teki ini, gunung yang tak terhitung jumlahnya berdengung, dan matahari yang cerah di langit tampaknya telah menyerap semua nutrisi. Semua makhluk di penghalang tampaknya perlahan-lahan habis saat ini. Kekuatan Mekal telah sepenuhnya dicabut. Berikan padaku. Ratusan ribu manusia yang keluar dari tempat kudus menyaksikan manik-manik jahat yang aneh di langit akan bertabrakan dengan istana surgawi teknik terlarang. Ada rasa asam di hidung mereka, pupil mereka meledak merah, dan dendam muncul di tubuh mereka. Apakah kekuatannya adalah Doudi atau Douxian, mereka semua meledak ke langit. Untuk sementara waktu, kekuatan besar membentuk gelombang agung, dengan kekuatan berbeda yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka pergi. Bahkan jika kekuatan ini tidak signifikan, bahkan jika kekuatan ini rentan di mata Mekal, untuk tanah air di belakang mereka, pada saat ini, tidak ada yang mundur. Seni terlarang, hancurkan aku, menonton kuil di langit perlahan turun, baju besi iblis Xiao Yan langsung hancur, dan kekuatan iblis di tubuhnya memudar dengan cepat, bahkan dendam Xiao Yan, api suci, dan kekuatan jiwa, menjadi lamban untuk sementara waktu. Tampaknya seperti langkah sederhana barusan, tetapi perpaduan kekuatan iblis dan api suci adalah langkah yang mengejutkan, tidak kurang dari berjalan di sekitar gerbang kematian dan kembali dengan keberuntungan, dan hanya Xiao Yan yang tahu apa yang terkandung dalam manik-manik aneh itu. Boom! Setelah sekejap mata, manik-manik jahat yang aneh dan bangunan terlarang datang dengan tenang. Iblis, jatuh. Melihat mantra terlarang datang, Mekal berada pada ketinggian di bawah nol, sayap malaikat di belakangnya terus bergerak, seluruh penghalang cahaya bergemuruh, dan angin serta awan berubah warna, yang tidak berbeda dengan neraka yang sebenarnya. Tidak ada vitalitas, bahkan semua bunga, tanaman dan pohon menunjukkan penyakit layu ekstrim, menjadi gelap dan berubah menjadi abu-abu gelap, kekuatan mereka telah dicuri oleh Mekal, dan semuanya disuntikkan ke bangunan terlarang. Bangunan terlarang itu rumit, tetapi pola suci emas yang terkandung di dalamnya seperti pola penghakiman yang diukir dengan hati-hati oleh malaikat sungguhan, memenjarakan semua kejahatan di dunia. Dong dong dong. Keduanya baru saja menghubungi, dan cahaya suci tak berujung turun. Cahaya suci itu bercampur dengan nafas suci yang tak terhitung jumlahnya. Setiap kali mereka menyebar dari langit dan menabrak pohon gunung di sepanjang jalan, yang terakhir akan langsung terhapus. Mekar, menonton bangunan seni terlarang membungkus manik-manik jahat dengan kekuatan penindasan, rasanya seperti manik-manik jahat di penjara di istana kematian, sepenuhnya diblokir oleh rantai suci yang tak terhitung jumlahnya, tidak dapat membebaskan diri. Tapi jadi apa? Kombinasi iblis dan api suci, bukankah itu hanya memiliki begitu banyak kekuatan? Crash! Suara Xiao Yan jatuh, seolah-olah dia telah menggunakan sedikit energi terakhirnya. Di lengannya, bila iblis memancarkan kejahatan yang tak tertandingi. Segera, tubuhnya melompat, dan dengan bantuan kekuatan terakhirnya, dia menembak malaikat itu. Pergi dan coba bunuh malaikat itu. Sudah berakhir, iblis itu. Boom! Ada senyum muram di sudut mulut Mekal. Tepat saat dia hendak berbicara,
dia melihat puluhan ribu bangunan terlarang. Di depannya, manik monster, seperti kembang api yang indah, meledak dengan suara yang tiba-tiba. Dan dengan ledakan manik aneh ini, dua kekuatan api suci kuning dan kekuatan iblis hijau tua melampiaskan emosi mereka. Kekuatan api suci, nafas cahaya suci, tidak kurang dari kekuatan malaikat. Menambahkan kekuatan iblis, pada saat ini, jantung Mekal menyusut tanpa sadar, jantungnya mulai berdetak kencang, dan kejutan memenuhi hatinya. Teknik terlarang juga telah menghabiskan semua kekuatannya, dan hasil dari pertempuran ini akan sepenuhnya diputuskan saat ini. Mustahil. Hancurkan aku. Melihat kecemerlangan yang mempesona dari manik-manik jahat yang telah diikat ke bangunan kuil, kecemerlangan yang mempesona terus mekar dan menyebar, dan setelah beberapa saat, itu menjadi sangat besar sehingga bangunan kuil tidak dapat menahannya. Tampaknya saat berikutnya kuil teknik terlarang benar-benar hancur, dan Mekal mulai panik. Sayap malaikat di belakangnya mulai bergetar hebat tak terkendali, dan kekuatan malaikat suci disuntikkan dengan bulu malaikat. Mekal, dosamu tak terampuni. Gunakan hidupmu untuk memberi penghormatan kepada manusia tak berdosa yang mati di tanganmu. Niat membunuh dingin Xiaoyan menyapu langit, seluruh tubuhnya menegang erat, satu-satunya iblis di lengannya panah itu seperti baut panah yang terlepas dari busur, dan menembaknya. Adapun bangunan kuil semi terlarang di atas langit, setelah hanya mendukungnya sejenak, karena tidak tahan dengan kekuatan manik-manik jahat, itu benar-benar hancur, dan sepotong pecahan brilian jatuh dari langit tanpa daya. Dan pesona cahaya itu juga sepenuhnya dikalahkan oleh manik-manik kejahatan. Aku malaikat, kamu tidak bisa membunuhku. Kalau tidak, tahta suci tidak akan pernah melepaskanmu. Hahaha, iblis, kali ini, aku menang. Sampai jumpa lagi. Kembalikan mereka semua. Melihat Xiaoyan hanya memiliki kekuatan pukulan terakhir, Mekal tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Meskipun dia sekarang berada di ujung kekuatannya, tetapi dengan kondisi Xiaoyan saat ini, panah iblis sudah cukup untuk melenyapkannya, tetapi dia tidak memiliki kekuatan ekstra untuk mengunci dirinya sendiri, dan dia dapat melarikan diri dari sini dengan bantuan sayap malaikat. Bagaimanapun, dia masih menang hari ini, tetapi Mekal juga tahu bahwa kali ini dia menganggapnya enteng. Tidak bagus. Kecepatan Xiaoyan sangat cepat, tetapi sudah terlambat untuk mengejar Mekal, karena dia harus mengendalikan panah iblis, dan tidak ada kekuatan ekstra untuk membalikkan arah. Dan sekali malaikat itu melarikan diri kali ini, saya khawatir itu akan membawa bencana yang tak terbayangkan, apakah itu untuk wilayah api tak berujung atau benua Tianxing. Xing Chen, tahanan suci, seni abadi kecil, alam kayu, tembok suci, kunci Tianshui, petik 2. Petik 2. Pada saat ini, di kehampaan di bawah, satu demi satu meraung dan meraung, yang cukup untuk membuat darah seseorang mendidih, seperti binatang buas yang membunuh binatang bermata merah dengan keras. Kekuatan agung itu seperti air pasang, langsung terkunci di Mekal. Leng Om, melihat ini, Xiaoyan, tubuh Lin Yunsu dikelilingi oleh kekuatan bintang, membentuk istana bintang suci yang tak tertandingi, dan dinding kayu suci yang terdiri dari kaisar, yang secara langsung memenjarakan Mekal, tidak dapat bergerak sama sekali. Berkah dari bintang-bintang, Xiaoyan, kita tidak bisa membunuh para malaikat, tolong lakukan itu. Tolong, Tuan Xiaoyan, bunuh iblis yang sebenarnya. Dalam kerumunan gelap di bawah, tak terhitung banyaknya manusia berkata serempak. Leng berdengung. Kekuatan bintang yang mempesona jatuh dari tubuh Lin Yunsu dan perlahan-lahan melekat di sekitar Xiaoyan, memperbaiki banyak bekas luka di tubuh Xiaoyan, seperti pakaian suci bintang, yang meningkatkan napas Xiaoyan ke atas. Tubuh yang diberkati dengan kekuatan malaikat tidak dapat digoyahkan oleh manusia, tetapi itu bukan untuk Xiaoyan. Di tubuh Xiaoyan, panah iblis hijau tua menjadi terang, dan cahaya jahat di tubuhnya berubah dari redup menjadi terang dengan bantuan pakaian bintang. Pergi ke neraka dan bertobat. Dengan restu dari pakaian bintang, kekuatan Xiaoyan melonjak, tubuhnya bergetar tiba-tiba, membawa panah iblis, tanpa jeda, langsung menembus tubuh malaikat-malaikat Mekal. Meskipun dia memiliki sayap malaikat, dan bahkan memiliki kekuatan malaikat untuk melindungi tubuhnya, di bawah panah iblisnya sendiri, dia telah menjadi tidak berbeda dengan selembar kertas tisu. Bum bum bum, panah iblis benar-benar menembus Mekal, dan darah merah cerah menetes dari tubuh Mekal. Bahkan sekarang, dia masih tidak percaya bahwa dia akan mati di tangan orang yang tidak dikenal. Jiwa kotor sepertimu tidak layak menjadi makanan iblis.
Hancurkan sepenuhnya. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, api dari api ember menyapu, menjalin cahaya redup di tubuh Mekal, dan dia bernapas dengan lancar. Tidak ada yang tersisa dari pembakaran sesudahnya. Gunakan saja darahmu untuk memperbaiki ruang ini. Setelah menghancurkan tubuh dan jiwa Mekal, Xiao Yan membungkus darah yang tersisa dengan api suci, dan dibantu oleh api sucinya sendiri, menetes seperti hujan suci, dituangkan oleh darah malaikat secara bertahap menjadi sunyi, dan bahkan kekosongan penuh lubang diperbaiki sepenuhnya oleh darah malaikat suci ini. Setelah melakukan semua ini, kekuatan di Xiao Yan hancur seketika, kekuatan iblis menghilang, dan dia jatuh dari langit seperti orang biasa. Kali ini, akhirnya aku berhasil. Tidak ingin memperhatikan hal-hal ini, kelopak mata Xiao Yan menjadi berat, dan ketika dia koma, dia akhirnya bergumam, dan suaranya tiba-tiba menghilang. Kamu adalah pahlawan benua bintang kita. Kaisar dengan hati-hati menangkap sosok Xiao Yan dan tidak bisa menahan diri untuk mengatakannya. Tuan Xiao Yan. Kemudian ratusan ribu manusia perkasa meraung dari lubuk hati mereka. Suara itu panjang dan panjang, berlama-lama di langit untuk waktu yang lama. Jelas, status Xiao Yan saat ini dalam pikiran mereka telah melampaui kaisar dan putri. Perjalanan ke benua Tianxing juga berakhir dengan tenang saat ini, setelah waktu berlalu, itu adalah sebulan. Dalam sebulan, benua bintang juga telah memulihkan wajah aslinya dari kepanikan asli dan penuh lubang, tetapi semua orang mengerti bahwa semua ini adalah pujian dari sosok seperti iblis yang berdiri di langit bernama Xiao Yan, dan itu terus berlanjut, memesan. Pertama, Kaisar mengumumkan banyak dosa kedua pangeran, dan memusnahkan personel yang relevan. Tetapi dalam analisis terakhir, perang ini kehilangan dua pangeran dan banyak pejabat tinggi. Di antara mereka, 10 tetua jatuh pada saat yang sama. Itu juga menyebabkan kerugian yang tak terukur bagi keluarga kerajaan benua Tianxing. Untungnya, mereka menang di akhir. Kemudian Kaisar mengumumkan pengunduran dirinya dan mengadakan upacara Kaisar yang agung untuk Putri Lin Yunsu. Putri Lin Yunsu juga memasuki aula leluhur setelah menerima Kaisar, jadi dia dilindungi dan dirawat oleh leluhur keluarga kerajaan keluarga Lin. Waktu mendorong perahu untuk menerobos 7 bintang dewa yang berjuang, dan kekuatan bintang benar-benar terbangun, jadi dia dinamai Permaisuri Bintang. Adegan mengejutkan yang terjadi di Barrier of Light sebulan yang lalu perlahan-lahan mereda saat ini, tetapi sosok Xiao Yan dengan tegas berdiri di antara banyak pejabat tingkat tinggi dan orang-orang biasa di benua bintang langit. Di pegunungan eksklusif Star Empress, pegunungan Tianyuan peringkat teratas berada di sebelah kiri dan istana Kaisar di sebelah kanan. Kenapa Tuan Xiao Yan pergi? Tidak, Anda harus memberitahu Yang Mulia Permaisuri sesegera mungkin. Pada saat ini, di halaman besar yang berada di sudut yang tenang di tepi gunung, seorang wanita cantik datang ke rumah kayu dan merasakannya dengan hati-hati. Setelah beberapa saat, dia pergi dan menuju ke Permaisuri. Sejak malapetaka berakhir dan Xiao Yan mengalami koma, tempat ini telah disegel sebagai area terlarang, dan Xiao Yan ditempatkan di sini untuk istirahat yang baik, tetapi Xiao Yan ditutupi dengan belenggu energi iblis. Setelah pingsan koma, itu hanya bisa diletakkan di tempat tidur dan membiarkannya hancur dengan sendirinya. Adapun pelayan yang baru saja pergi, dia secara alami adalah atribut sensorik yang sangat langka di keluarga kerajaan. Dia selalu bertanggung jawab untuk menjaga Xiao Yan. Jika ada perubahan pada Xiao Yan, dia harus memberitahu banyak pejabat tingkat tinggi, secepatnya. Pada saat ini, di halaman belakang halaman, sosok yang agak kurus berdiri di sini. Hei, aku sudah koma terlalu lama, kekuatan iblis telah menyerang anggota tubuhku, dan bahkan api-api suci tidak dapat dihilangkan. Pria itu duduk di atas batu dan berkata tanpa daya, tetapi saat ini tubuhnya telah kembali ke warna kulit orang biasa, dan rambutnya telah kembali normal, tampak seperti pria sederhana. Lupakan saja, lebih baik aku pergi ke pengasingan dan memeriksa tubuhku. Aku tidak tahu apakah tubuhku adalah berkah atau kutukan karena kekuatan iblis kali ini. Aku harap itu tidak terlalu buruk. Xiao Yan selesai berbicara, menghadap salah satu halaman. Pergi ke ruangan yang tenang. Harus dikatakan bahwa Xiao Yan juga sangat mengagumi kecerdasan Lin Yunsu. Halaman di sini tampaknya menjadi tempat yang baik untuk membersihkan dan mundur. Untuk Xiao Yan hari ini, secara alami sangat cocok. Ketika dia mencapai ruang rahasia, dia dengan hati-hati menempatkan penghalang di belakangnya, dan segera memanggil alam kedua. Domain api akasia. Sangat bagus,
Tidak ada mutasi di Acacia Flame Domain. Lalu ada domain api undead. Apa yang terjadi? Kekuatan Xiaoyan baru saja menembus ke dalamnya, dan dia segera mencium fluktuasi abu di domain, dan bahkan karakteristik domain yang cukup untuk menahan pukulan Seven Star Fighting Immortals benar-benar menghilang saat ini. Aku khawatir ketika kekuatan iblis pecah, itu sudah digunakan, lupakan saja. Setelah beberapa pemeriksaan, Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Kemudian, kelompok cahaya khusus dari binatang api di tubuh, serta api suci dan kristal api suci, diperiksa satu persatu, dan tidak ada yang salah. Batu besar di hati Xiaoyan sedikit melemah. Namun, Xiaoyan menjadi semakin tidak tahu tentang binatang api di tubuhnya, tetapi mengandalkan indera penciuman Xiaoyan, dia samar-samar merasa bahwa ketika binatang api keluar, mereka mungkin akan mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Dan kekuatan iblis, Doki Do Core dan Soul Realm. Setelah beberapa saat, Xiaoyan perlahan duduk dan menarik napas dalam-dalam. Ketiganya adalah yang paling penting, dan pada saat yang sama, Xiao paling tidak mau menghadapi mereka. Ketika kekuatan iblis memiliki tubuh sebelumnya, kekuatannya jelas melonjak ke tahap awal Dewa Pertarungan Bintang 8. Dia ditutupi kulit hijau gelap dan rambut jahat, dan sangat jahat. Ini adalah pujian dan karakteristik iblis, kekuatan, tapi itu juga yang paling ditakuti Xiaoyan. Suner belum ditemukan, dan kontrak 100 tahun belum terpenuhi. Solusi untuk misteri klan Xiao membutuhkan kekuatan yang sangat kuat, dan setidaknya itu adalah reinkarnasi. Tapi yang dikhawatirkan Xiaoyan sekarang adalah karena kekuatan iblis memicu kekuatannya sendiri, dia akan penuh energi di masa depan. Melonjak dari tahap akhir pertempuran bintang 5 ke tahap awal pertempuran bintang 8, rentang besar ini, saya khawatir kekuatan saya tidak akan dapat meningkat di masa depan. Pertarungan abadi bintang 6, tahap tengah pertarungan bintang 6. Xiaoyan dengan paksa menahan kekhawatiran lain, dengan hati-hati menjalankan Burning Jue, dan inti pertempuran atribut kayu api di tubuhnya mulai beroperasi pada saat yang sama. Setelah beberapa saat, Xiaoyan berkata perlahan, wajahnya terkejut. Bukankah itu 8 bintang pertarungan abadi? Bukan Seven Stars Fighting Immortals. Tidak apa-apa, hanya dari tahap akhir pertempuran bintang 5 ke tahap pertempuran abadi bintang 6 tengah, meskipun ada banyak gejala sisa, itu masih dalam kisaran yang dapat diterima, dan dalam hal identitas Xiaoyan sebagai apoteker, selebihnya adalah hal-hal sepele. Akhirnya, tidak ada bahaya. Setelah berjuang, Xiaoyan tersenyum, tetapi Xiaoyan menyadari bahwa kekuatan iblis telah diam-diam terkumpul di tubuhnya saat ini. Selama pikirannya bergerak, aku takut itu bisa menguap. Tapi apa ini? Tepat ketika Xiaoyan sangat gembira, sebuah batu hijau tua jatuh langsung dari tubuhnya di sebelah dua inti ember di tubuhnya dan mendarat di telapak tangan Xiaoyan. Weng om. Setelah nafas, Xiaoyan menggenggam batu hijau tua di telapak tangannya, dan aura dingin dan jahat terungkap darinya, menyebabkan Xiaoyan menggigil. Kekuatan iblis. Xiaoyan bertanya dengan heran. Weng berdengung. Pada saat ini, tubuh Xiaoyan, Fen Jue, berenang secara mandiri, melindungi setiap inci pikiran Xiao, dan cincin kaisar yang jatuh secara langsung, menatap batu iblis dengan waspada, dan bahkan sentuhan penyembunyian di tubuhnya. Kekuatan iblis hijau tua yang sangat dalam memancarkan keserakahan tanpa akhir. Ini, mirip dengan Rubik's Cube. Setelah beberapa pemeriksaan, Xiaoyan menemukan bahwa bentuk persegi dari benda ini seperti Rubik's Cube kecil. Meskipun mengandung aura jahat dan dingin yang tak ada habisnya, ia sangat lemah saat ini. Dan itu bergema dengan nafas iblis di tubuhnya. Benda ini, aku khawatir ini adalah kunci untuk membuka kunci iblis. Setelah beberapa saat, Xiaoyan juga menebak dengan berani. Ketika demonisasi dimulai sebelumnya, setiap kali makhluk jatuh di bawah tangan iblisnya sendiri, kekuatan jiwa dalam tubuh akan berubah menjadi kekuatan murni untuk memberi makan kembali kepadanya, dan kubus sihir jahat di depannya mungkin memiliki sesuatu untuk dilakukan. Lakukan dengan itu. Ada banyak kekuatan di kubus Rubik Iblis. Jika Anda ingin memulai demonisasi di masa depan, saya khawatir Anda perlu mengumpulkan banyak kekuatan. Jika tidak, serangan balik tidak akan sepadan dengan keuntungannya. Xiaoyan tersenyum kali ini, jika bukan karena Kaisar Yan Ring dan perlindungan Fen Jue, aku takut aku juga akan diserang oleh Fen Jue, tapi aku takut lain kali aku tidak akan memiliki keberuntungan seperti itu. Menyingkirkan kubus iblis, pikiran Xiaoyan menjadi panas. Karena kekuatannya,
Ranah jiwanya tampaknya telah mengalami perubahan yang sangat aneh karena pengaruh kekuatan iblis. Berdengung, Xiao Yan tidak berhenti, kekuatan jiwa yang mempesona di tubuh pergi menuju istana spiritual di dalam tubuh. Saat Xiao Yan memejamkan mata dan menenangkan pikirannya, istana spiritual berlapis 9 di tubuh Xiao Yan bergetar hebat. Segera, perasaan nyaman yang tak terlukiskan menyapu tubuh Xiao Yan, seolah-olah kotoran di tubuhnya tersapu oleh sangat banyak air murni. Lantai 4. Setelah kegelisahan mereda, Xiao Yan menjadi tenang, mengupas lapisan kabut jahat yang menyelimuti istana spiritual, dan berkata dengan terkejut. Lantai 4 dari istana spiritual 9 lantai. Bukan lantai 3. Pengecoran istana spiritual adalah terobosan kekuatan jiwa. Itu dilemparkan di negeri dongeng. Dari 1 hingga 9, lapisan pertama dari istana spiritual adalah yang terlemah, dan lapisan ke-9 adalah yang terkuat. Dapat dikatakan tanpa ragu bahwa sejak saat itu istana spiritual dilemparkan, itu sudah melambangkan batas kekuatan jiwa, mirip dengan Xiao Yan. Saya khawatir ada sangat sedikit orang yang dapat melemparkan 9 lapis istana spiritual di dunia. 9 lapis istana spiritual, masing-masing lapisan mewakili alam, dan mereka sesuai satu persatu. Lapisan pertama ke lapisan ketiga sesuai dengan bagian belakang negeri dongeng. Tahap depan, tengah dan akhir dari tingkat Taisu, lapisan keempat hingga keenam sesuai dengan awal, tahap tengah dan akhir, Huayuan, sedangkan lapisan ketujuh hingga ke-9 mewakili puncak kekuatan jiwa, Shenyu, Xiaocheng, Dacheng, dan bahkan ada 3 alam penyempurnaan. Dari zaman kuno hingga saat ini, banyak jenius telah muncul di dunia, tetapi tidak ada yang bisa masuk ke alam dewa yang diimpikan oleh banyak orang. Tuan yang berhubungan dengan reinkarnasi hanya Huayuan. Sekarang kekuatan Xiao Yan hanya di tahap tengah pertarungan bintang 6 dewa, dan kekuatan jiwanya telah mencapai tahap awal Huayuan. Kejutannya, karena kekuatan jiwa tidak hanya mampu melakukan keterampilan bertarung khusus seperti ilusi dan seni murid, tetapi juga terkait dengan Xiao Yan sendiri. Apoteker benar-benar jatuh terlalu jauh. Puas, Xiao Yan membuka matanya dan berkata dengan senyum masam. Tidak. Ada cara lain, di sekitar, semua jenis reruntuhan muncul satu demi satu, menyebabkan teknologi pemurnian tertinggal. Kekuatan jiwa telah melangkah ke Huayuan. Saya khawatir saya tidak akan terlalu sombong di hadapan 7 bintang. Jika saya menjadi iblis, saya takut saya tidak terkalahkan di bawah reinkarnasi. Setelah Sang Zu membunuh Mekal, saya khawatir di masa depan, saya akan membalas dendam dengan tahta suci. Setelah mendapatkan api abadi, saya harus pergi sesegera mungkin dan pergi ke alam iblis terlebih dahulu. Xiao Yan menganalisis perlahan dalam hatinya. Xiao Yan hari ini, kekuatan jangka menengah dari Six Star Fighting Immortal, ditambah kekuatan fisik setelah ditingkatkan oleh kekuatan iblis, mungkin tidak kurang dari pembangkit tenaga listrik dari Seven Star Fighting Immortal. Dengan segala cara di tangannya, dia juga bisa memprovokasi kekuatan utama. Tapi yang mengejutkan Xiao Yan adalah teknik menelannya. Di tahap tengah Dewa Pertarungan Bintang 6, dia menggunakan teknik api menelan. Dia tidak bisa lagi melakukan teknik ini dengan sempurna. Kekuatan yang meroket tidak bisa menembus Dewa Pertarungan Bintang 6. Tidak ada cara untuk memperbaiki yang tidak lengkap, menelan teknik peradangan sepenuhnya. Adapun kubus iblis, Xiao Yan membungkus puluhan lapisan di dalam dan luar dengan api suci dan meletakkannya diam-diam di samping istana roh. Jika dia ingin menjelekkannya di masa depan, jika dia tidak bisa mengisi kubus iblis dengan energi, saya takut dia akan mendapat reaksi yang sangat mengerikan, tetapi Xiao Yan juga memiliki pemahaman yang terbatas tentang cara mengisi Rubik's Cube. Di dunia luar, benua Tianxing masih berjalan lambat dengan kecepatannya. Ribuan mil jauhnya, ribuan mil di awan. Malaikat, kartu suci malaikat keliling Mekal baru saja benar-benar rusak, dan tidak ada napas atau kekuatan yang tersisa. Pada saat ini, 2 bayangan muncul di ruang rahasia tertutup, dan di belakang salah satunya sepasang bayangan putih sayapnya dikibaskan dengan lembut, dan dia berbisik. Mekal, bukankah dia ditugaskan untuk memimpin Ordo Benua Dou di Sifang setelah secara pribadi diberkati oleh Yang Mulia Malaikat Agung? Api emas, marah namun anggun. Aku tidak tahu, tapi gambar dimensional telah dikirim kembali sebelum musim gugur. Apakah aku perlu melapor ke Ratu Malaikat? Pengawal wanita itu berkata dengan hati-hati. 2 pasang sayap malaikat, malaikat bersayap 4. Di depan wanita cantik ini,
bahkan di kerajaan malaikat, statusnya adalah eksistensi tingkat tinggi. Tidak perlu, sekarang malaikat utama membantu ratu untuk menyadari cahaya ilahi dan berdoa agar jiwa kebangkitan datang. Serahkan saja hal-hal kecil ini kepadaku. Atas nama pemimpin tim malaikatku, aku akan menganugerahkan dewa ke tahta suci di benua Douyun. Hui, biarkan mereka menangani masalah ini. Tapi napas iblis itu telah melampaui Mekal, dan napas semacam itu tidak pernah muncul dalam catatan kami. Saya menduga itu baru lahir di antara alien. Raja baru. Jalankan perintah. Petik 2. Petik 2. Kerajaan malaikat, kecemerlangan putih bersih bersinar di setiap inci tanah, dan menjadi sunyi di sini. Di sisi lain, benua Douyun, di gereja. Gereja adalah inti tahta suci di benua Douyun. Seluruh gereja berlapis pegunungan dan tingginya ribuan meter. Bahkan ada mata malaikat misterius di puncak gereja. Masuk ke kerajaan malaikat. Pada saat ini, di sebuah rumah yang indah dan mewah di dekat puncak gereja, beberapa sosok mengerutkan kening, dan jubah merah di tubuh mereka menunjukkan status mereka, tetapi nafas yang terungkap secara tak terlihat sama tak terjangkaunya dengan gunung. Orang-orang yang paling berkuasa dan berkuasa di tahta suci, 3 uskup agung berbaju merah. Di sebelah 3 uskup agung berpakaian merah, ada 3 lainnya. Ketiganya adalah orang muda dengan elemen cahaya yang sangat kuat. Jelas, mereka tidak rendah di tahta suci. Guru, pada saat ini, wanita di lapangan berbisik. Liu Qing, katakan padaku. Satu-satunya wanita tua, salah satu dari 3 uskup agung berpakaian merah, memandang wanita di sampingnya dengan mata yang indah dan berkata dengan lembut. Ya, senior, malaikat keliling Mekal awalnya hanya anggota berpangkat tinggi dari tahta suci kita, tetapi karena penguasaan ruang dan cahayanya, dia secara pribadi diberkati oleh malaikat yang kuat di kerajaan malaikat untuk mendapatkan sayap malaikat, dan dengan demikian ditugaskan untuk menjaga ketertiban benua Doudi kita. Sekarang Mekal telah benar-benar jatuh, tubuh dan jiwanya benar-benar hancur, dan kerajaan malaikat sangat marah. Kami telah mengeluarkan perintah dengan standar tertinggi untuk membiarkan kami menemukan pembunuhnya, sesegera mungkin. Liu Qing juga berbicara dengan lembut, tetapi suaranya penuh dengan suara suci yang tak tertahankan. Ini cukup serius. Liu Hao, sebagai putra cahaya tahta suci, apakah Anda memiliki kepercayaan diri untuk menyelesaikannya? Jika Anda berhasil menyelesaikan masalah ini, saya pribadi akan bicaralah dengan Paus dan biarkan Yang Mulia Paus. Berdoalah untukmu dengan 2 imam, dan gunakan sayap malaikat untuk membangun jalan reinkarnasi. Pada saat ini, Uskup Agung terakhir dari 3 kardinal angkat bicara. Murid menerima perintah. Pria yang dikenal sebagai putra cahaya tidak bisa menahan tawa ketika mendengar ini. Oke, kalau begitu aku akan menyerahkan masalah ini padamu. Mari kita semua pensiun. Wanita tua itu berkata dengan malas, melambaikan tangannya. 2 uskup agung berpakaian merah lainnya mendengar kata-kata itu dan kembali dengan murid-murid mereka di belakang mereka. Guru, Liu Hao adalah adikku. Aku tahu kepribadiannya terlalu baik. Jika masalah ini diserahkan padanya, aku takut. Setelah beberapa saat terdiam di rumah, Liu Qing masih berkata. Karena Uskup Lesi secara pribadi menamainya, maka biarkan dia mengaturnya. Kamu juga harus mewarisi kekuatan malaikat milikmu. Wanita tua itu tersenyum. Lupakan, serahkan pada saudaraku. Setelah Liu Qing selesai berbicara, dia juga pergi dari sini sendirian. Putra cahaya sangat berbakat, tetapi dia terlalu kaku. Dia sebenarnya ingin menggunakan kekuatan tahta suci untuk seorang wanita kuno. Di masa depan, panji tahta suci akan jatuh padamu cepat atau lambat. Don, jangan khawatir. Lagi pula, ini bukan aku. Apa yang bisa dirasakan orang adalah kehendak malaikat. Suara wanita tua di kejauhan itu seperti suara Sansekerta, perlahan menyebar, menyurutkan cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya di sekujur tubuhnya, dan pancaran seputih batu giok mentah perlahan beriak. Kekuatan semacam itu bukan hanya tentang reinkarnasi, tetapi masih belum diketahui seberapa banyak dia telah melangkah ke reinkarnasi. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Jangan lupa subscribe dan share channel Mimin ke teman-teman kakak. Terima kasih.